Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa di rumah. Senang sekali Pertemuan TV kini kembali hadir menjumpai Anda untuk memberikan informasi-informasi penting mengenai pertemuan di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang akan menyajikan informasi-informasi yang sangat menarik pada pertemuan kuliah. Bersama saya Majum dengan NIM 231330024 akan menemani Anda dengan informasi-informasi penting dalam 5 menit ke depan. Inilah Pertemuan TV untuk Anda. Nah, baik pemirsa di rumah, saya di sini akan menginformasikan mengenai hal-hal penting dalam pertemuan di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, yang mana ini adalah minggu terakhir di mana presentasi dan teknik reportase itu selesai dilaksanakan atau praktiknya sudah selesai. Kemudian akan dilanjutkan dengan praktik-praktik investigasi yang sangat menarik yang akan menggali habis tentang berita-berita yang sangat hangat untuk kita bahas, yaitu dibagi dengan 3 kelompok yang dimana per kelompoknya itu ada yang 12 orang dan 13 orang. Nah, kemudian sebelum itu dibagi, kita presentasi terlebih dahulu. Tapi sebelum presentasi, alangkah baiknya kita praktek terlebih dahulu, yang dimana ini merupakan kelompok terakhir praktek pada pertemuan terakhir ini. Yang dimana pertemuan terakhir maksudnya pertemuan terakhir dalam teknik reportase. Nah, pada kelompok ini membawakan tema mengenai indahnya kolam renang Cikoromoy yang sangat menarik. Tetapi halnya ini dilaksanakan secara daring. Tapi effortnya dari para kelompok atau dari kelompok terakhir ini sangat effort sekali. Sangat effort sekali karena sudah mempersiapkan dari minggu-minggu sebelumnya. Tetapi dilaksanakannya secara daring atau online. Nah, kemudian setelah praktik reportase ini selesai, langsung saja yang namanya pemakalah, yang dimana makalah ini merupakan makalah terakhir, yang kemudian di minggu depan akan yang namanya dilanjut dengan proposal kegiatan yang lainnya. Nah, yang dimana makalah ini merupakan makalah terakhir dalam teknik reportase. Nah, yang dimana hal ini temanya menyelami jurnalisme di Indonesia dan dunia, telusur peran jurnalisme investigasi di tengah masyarakat demokratis. Nah, ini merupakan makalah terakhir dari kelompok-kelompok sebelumnya. Nah, kemudian pada pembahasan yang pertama itu ada kondisi jurnalisme di Indonesia dan dunia. Nah, yang dimana kondisi jurnalisme di Indonesia, yang pertama ada statistik dan indeks kebebasan pers. Nah, kebebasan pers di Indonesia mengalami pasang surut dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan laporan dari World Press Freedom Index pada 2025 dari Reporters Without Borders atau RSF. Indonesia menempati peringkat sekitar 127 dari 180 negara. Turun dari posisi sebelumnya, peringkat ini menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia masih berada dalam kategori masalah signifikan. Nah, yang menandakan adanya tantangan yang cukup besar dalam menjamin independensi media dan keamanan jurnalistik. Nah, kemudian ada kendala yang dihadapi jurnalis. Nah, banyak sekali kendala yang dihadapi oleh jurnalis, terutama di jurnalis Indonesia, menghadapi berbagai bentuk tekanan yang dapat menghambat kebebasan pers. Salah satunya, tantangan terbesar adalah ancaman hukum, terutama melalui isu sensitif. Nah, ketika memberitakan isu sensitif sehingga dapat menciptakan efek jera atau censorship. Nah, yang dimana selain itu dapat juga praktik sensor baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Nah, kemudian perkembangan media digital. Nah, perkembangan media digital ini juga menjadi salah satu transformasi digital yang telah mengubah secara signifikan cara kerja media di Indonesia. Dalam satu dekade terakhir, media cetak mengalami penurunan yang sangat tajam, sementara media daring tumbuh pesat. Nah, mengapa begitu? Berdasarkan dari laporan We Are Social pada tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 185 juta orang. Nah, hal ini menjadikan media digital ini sebagai saluran utama penyebaran informasi. Nah, kemudian
kondisi jurnalisme di dunia. Nah, kebebasan pers global, secara global ini kebebasan pers masih menghadapi berbagai tantangan besar. Jadi di dunia khususnya negara-negara seperti Norwegia, Finlandia, dan Denmark terus mencapai peringkat tinggi karena menjunjung tinggi kebebasan pers atau berekspresi dan perlindungan hukum terhadap jurnalistik. Nah, kemudian selesai makalah, langsunglah yang namanya memaparkan dari dosen kita, yaitu Bapak Adi yang memaparkan mengenai tugas-tugas yang akan atau inti tugas dari mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita yang akan dikaji dalam minggu-minggu yang akan datang. Nah, yang mana minggu kali ini itu kita fokus membuat proposal, dan yang minggu selanjutnya akan mempresentasikan. Minggu selanjutnya dan minggu 13 dan 14 kita akan mencari atau langsung turun ke lapangan, dan yang terakhir kita akan mempresentasikan kembali hasil dari temuan kita di lapangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya informasikan dalam pertemuan TV kali ini. Itulah sekilas info dari pertemuan TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.